Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal khairu wasaru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ulul hidayah. Sahabat Itjen dimanapun berada yang disayang Allah dan dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari ada seorang bapak-bapak. Beliau pulang kerja mampir ke pasar. Beliau membeli duku 2 kilo. 2 kilo duku. Kemudian sampailah dia di rumahnya. Kemudian pas hendak mau makan duku itu, ternyata lagi mungkin istrinya sedang membuat kue atau apa. Dan iseng-iseng dia nggak jadi makan. Dukunya ditimbang dulu di timbangan. Dukunya ditimbang dulu di timbangan. Apakah benar tadi pedagang duku itu menjualnya 2 kilo takarannya? Ketika ditimbang ternyata hanya 1,8 kilo. Ya, artinya kurang 2 on. Artinya setiap kilo kurang 1 on. Jadi 1 kilo cuma 900 gram atau 9 on kurang 1 on. Kemudian 2 kilo berarti kurangnya 2 on atau 1.800 gram. Kemudian bapak-bapak itu marah. Kurang ajar. Tukang duku itu telah berbuat curang. Timbangannya tidak pas, padahal saya bayarnya pas. Kata dia sekilo 25.000, saya bayar 2 kilo 50.000. Tapi ketika saya timbang di rumah hanya 1,8 kilo, kurang 200 gram atau kurang 2 on. Dia emosi, dia marah, kemudian ada istrinya. Pak, kenapa? Kenapa Papa marah? Ini tukang duku, timbangannya kurang 2 on. Terus Papa marah karena dicurangin sama tukang duku itu. Oh gitu. Papa baru pulang kerja. Iya, baru pulang kerja. Maka Mama nggak tahu Bapak baru pulang kerja. Ini memang Papa minum dulu ya. Kemudian setelah tenang, setelah reda amarahnya, Pak, tadi masuk kantor jam berapa Pak? Jam 8.30. Bapak masuk kantor jam berapa? 8.40. Bapak kurang nggak? 10 menit. Ya, Bapak kurang 10 menit. Harusnya kan 8.30, tapi Bapak nyampainya 8.40. Kalau itu kurang nggak Pak? Kurang. Kemudian tadi Bapak di kantor, kerjaannya full apa ada main-mainnya? Ada main-mainnya juga sih dikit. Kurang nggak Pak? Kurang. Kemudian tadi ada istirahat. Istirahatnya berapa jam Pak? Setengah jam. Terus tadi terlambat nggak Pak waktu istirahatnya? Masuknya lagi. Terlambat sih 5 menit. Kurang nggak Pak? Kurang juga. Terus tadi Bapak pulang jam berapa? Jam 4. Benar jam 4? Iya jam 4. Enggak jam 3.30? Enggak, benar jam 4. Ya. Bapak aja sehari aja sudah kurang 10 menit sampai 5 menit, 15 menit. Ya, itu bagaimana kalau Bapak kerja selama ini? Berapa kurangnya? Sama nggak dengan tukang duku itu? Sama sih. Kurangnya apa? Kurang waktu. Kalau tukang duku, kurang timbangan. Jadi yang Bapak kemarin siapa? Tukang duku atau Bapak sendiri? Aku juga kurang juga sih. Kalau Bapak kerjanya kurang waktunya, gajinya harus dipotong nggak Pak? Nanti kamu marah nggak kalau gaji dipotong? Ya enggak lah, aku kan istri Bapak. Aku pengen hartanya yang halal, yang berkah. Buat apa kita dapat yang nggak semestinya? Maksudnya Bapak kurang jam kerjanya, kemudian dibayar full, harusnya kan dipotong. Tapi ini Bapak kurang kerjanya, tapi dibayarnya full. Itu kira-kira mengurangi timbangan nggak Pak? Mengurangi sih. Terus Bapak marah-marah kenapa sama tukang duku? Jadi kadang-kadang kita itu Pak, melihat kesalahan orang lain tuh di depan mata kita besar.
Padahal kesalahan kita juga besar ataupun bahkan lebih besar lagi, ya. Jadi gimana mah? Ya udah Bapak ikhlasin. Bapak doakan tukang duku itu supaya nanti dia menjadi tukang duku yang baik, yang jujur, sehingga nanti bisa bermanfaat hartanya buat anaknya. Jadi kita tidak usah mencela, marah-marah, sehingga kalau Bapak marah-marah baru pulang kantor marah-marah malah jadi stres, sama mama jadi nggak enak ngobrolnya, padahal kan cerita-cerita tadi di kantor bagaimana, tapi ini marah-marah gara-gara kurang 2 on, sedangkan Bapak tega tadi masuk kantor kurang beberapa menit, ya. Jadi di sini seorang suami atau seorang istri yang bekerja di luar, kalau misalnya ada waktu perjanjian, misalnya masuk jam berapa, istirahat jam berapa, keluar jam berapa, maka dia harus komitmen di situ. Jadi jangan sampai nanti ketika dia membeli buah duku atau dia membeli makanan ada kekurangan, marahnya luar biasa. Tapi padahal dia juga punya kesalahan yang sama. Jadi bagaimana itu? Ya paling nggak kita beristighfar, kita mohon pada Allah. Karena kadang-kadang manusia itu ada lupanya, ada lengahnya, bahkan juga ada malasnya juga, sehingga tidak bisa menepati perjanjian kinerjanya. Jadi di perjanjian kinerja itu dia akan A, B, C, D, ternyata tidak seperti itu. Ya, kita juga harus berlindung kepada Allah, kita mohon pertolongan pada Allah agar kita bisa menjadi seorang pegawai, apakah di tempat swasta ataupun negeri. Kita berdoa pada Allah, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan, komitmen pada kita agar kita bisa melakukan kerja dengan sebaik-baiknya, tidak mengurangi waktu. Jangankan kita korupsi sampai jutaan, miliaran, dan lain sebagainya. Kadang-kadang korupsi waktu aja juga itu nanti hitungannya bagaimana tuh di akhirat itu. Bagaimana nanti itu hisabnya di akhirat itu, kekurangan waktu kita tapi dibayar penuh, itu hati-hati juga bagi kita. Di sini Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Telah kalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menukar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi, ya. Jadi kalau kita menerima dari orang maunya pas, maunya kalau bisa bahkan ada bonusnya, ada lebihnya. Misalnya kalau kita sebagai PNS atau pegawai itu ada gaji, ada tunjangan kinerjanya, ada dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa memberikan maksimal untuk pekerjaan kita itu. Ada satu cerita, yaitu seorang murid daripada Imam Syafi'i. Ya, murid Imam Syafi'i ini mengadu kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, tolong nasihati aku. Iya, kenapa? Aku ini pegawai, gajiku sebulan 500 dirham. Kemudian, tapi kok habis uang itu sebulan itu enggak? Aku kayaknya gaji Mas dirham itu habis. Oh gitu, ya. Kamu lapor kepada pimpinanmu, minta dikurangi gaji kamu menjadi 400 dirham. Kok gitu? Iya, kamu lapor. Kemudian dia lapor pada pimpinannya, wahai pimpinanku, aku minta gajiku dikurangi 400 dirham saja sebulan. Kemudian setelah sebulan, dia mengeluhkan juga. Kenapa? Karena kok masih hartanya masih gampang habis dan sebagainya. Dia lapor lagi, wahai Imam, aku sudah dikurangi gajiku dari 500 menjadi 400, tapi kok masih gini aja ya, masih kurang berkah atau gimana ya? Oh iya, kamu lapor lagi kepada pimpinanmu, minta kurang lagi 300 dirham. Kemudian dia lapor lagi pada pimpinannya agar dikurangi gajinya menjadi 300 dirham. Kemudian setelah sebulan,
Ternyata 300 dirham itu apa namanya cukup, bahkan lebih. Kemudian dia lapor pada imam, wahai Imam Syafi'i, setelah gajiku 300 dirham, aku merasakan kecukupan. Ya, memang segitulah sepantasnya kamu mendapat gaji itu. Kenapa? Karena tadi itu 400, 400 itu bukan lebih, itu malah tidak menjadikan berkah buat kamu. Tapi dengan pekerjaan kamu, kelakuan kamu yang seperti itu, maka kamu cocoknya digaji 300 dirham. Dan itu malah menjadi berkah. Sedikit malah menjadi berkah, tapi banyak menjadi tidak berkah. Demikian yang saya sampaikan. Ini juga menasihati saya juga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.